Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Kula di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya, Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks? Kula itu di Jogja mulai 98. Di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau konser-konser erotis pornografi? Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kula Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh itu ditakdir gak zina, aku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nikmati napa? Zina. Gini langsung mawon nggih, terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih, satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran, gini ku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kalian apa Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi nipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Quran kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Nabi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khida'un salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi dawuh qala Allahu ta'ala, niki sing dikenal hadis qudsi, qala Allahu ta'ala qasamtu sholat, bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing sholat, baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun. Sholat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Faidha qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh utawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten, hamidani abdi, hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi arrahmanir rahim, qala mengko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi, asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin, qala mengko jawab sapa Allah majjadani abdi, majjadat namjid utawa ngagung-ageni ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marutan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadha ilayya abdi, fawwadha nerang napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain, qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi,
Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun. Wali abdilan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah, hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyanu Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi iklan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai kula niku ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa sholat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab utai umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah utai kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Kiai Kosam, samangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Utsmani utawi rasem napa Utsmani. Dan niku dulu saat pengumpulannya itu tidak mudah. Geniku wonten periodisasi awal dan sani. Periode awal disebut setiap nabi angsal wahyu niku langsung ya, tanpa jeda nimbali kata batul wahyi, penulis wahyu. Geniku termasuk yang paling populer. Niku Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, termasuk malih adalah IP-ne Nabi. Ini Muawiyah bin sinten? Abi Sufyan. Ketika Nabi wafat, Quran ini mahfudun fi sudurir rijal, nggih, mahfudun fi sudurir rijal. Tapi sahabat sing apal Quran 30 juz itu jarang. Rata-rata riwayat darani sing apal 30 juz sekitar hanya 6 sahabat. Gini ku Zaid bin Sabit, Abdul bin Mas'ud, termasuk Sidina Ali, Ubay bin Ka'ab. 6 mawon paling spesial namung kalih. Gini ku Ubay bin Ka'ab kalian Abdul bin Mas'ud. Sing paling napa? Spesial Al-Qur'an. Niki rungokno tenan iki. Mpun. Kenapa yang hafal begitu sedikit? Sementara sak mangke sing zaman akhir sing hafal Quran mungkin jutaan. Niku pernah satu kejadian di mana yatabahat tabiun ala sahabi. Orang-orang tabiun itu banyak yang hafal Quran. Periode tabiin kata sing hafal napa? Quran. Niku bangga sekali karena mereka lebih banyak hafal Quran ketimbang periode napa? Sahabat. Ketika puncak tabiin bangga mergi apal Quran langkung kata timbang sahabat, kalian sahabat dinyek delingno. Mesti wae kowe apal Quran gampang, wong kowe ngapal tok. Lah nek aku sak ayat diturono tak lakoni. Dadi orang ngapal ayat berikutnya. Lah nek kowe rak bar apal ayat 6, mundhak ayat 7, bar 7 terus contoh mudah ngeten nggih. Misale sampean menangi Kanjeng Nabi, ada khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe kudu jihad. Ora sampai diapalo kudu nyiapno alat perang, kudu teko teng Badar, teng Khaibar, teng Khandaq. Niku rak makan waktu berbulan. Mesti wae ora iso naik kelas, nggih, mboten iso naik apa? Kelas.
kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu wa anta tahfadul Qur'an qabla an ta'malahu. Niki eling-eling sing para hafid. Ben para hafid ora dase gedhe ora sombong eling-eling dawuh sahabat. Kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhuhu. Kita iku kudu nglakoni langsung sedurunge kita ngapalno. Lah nek kowe ngapalo sik sedurunge nglakoni. Ada satu kejadian di mana sahabat niku saged boten saged kudu nglakoni Quran riyin. Misale disuwun hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah. Untuk sekedar hijrah niku susahnya bukan main. Secara teknis saged hijrah niku Kanjeng Nabi kudu gadah bekal. Kedah saat keluar selamat saking intian tiang kafir. Dan butuh penunjuk jalan Mekah menuju Madinah karena Nabi piyambak nu ummi. Sehingga Abu Bakar kedah nyewa Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Kudu wonten transit. Gini sing terkenal Nabi transit teng Gua Sur. Nak kelaparan dikirim kalian Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Artinya dari proses sejarah ini tidak mungkin langsung ngapalkan ayat berikutnya karena kemudian yang terjadi adalah satu ikhwal, satu perilaku. Paham ya? Sehingga sahabat sing hafal Quran jarang. Bakdo ngoten walhasil ringkese cerita Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat wonten tragedi di mana ahlul Quran niku terbunuh. Sehingga Sayyidina Umar gada ide niki dengan enget-enget para hufat. Sayyidina Umar gada ide lapor teng khalifah zaman itu Abu Bakar. Ya khalifata Rasulillah. Quran iku kedah jenengan dokumen. Niki eling-eling. Quran itu kudu jenengan napa? Dokumen. Di dokumen. Terus jawab Abu Bakar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan apa? Rasulullah. Karena zaman Nabi itu Quran hanya didokumentasi sesuai kapasitas para sahabat. Ini ditulis teng pelapah kurma, teng kertas, fi suduri rijal, diingat di hati. Terus Sayyidina Umar ngendikan wah innahu khairun, demi Allah ini pasti baik. Begitu terus Abu Bakar diyakinkan terus oleh Sayyidina Umar pentingnya jam'ul Quran. Akhirnya Abu Bakar nuruti. Pas nuruti, tiang yang pertama dipanggil Ubay bin Ka'ab kalian Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang gadah dokumen Quran dikumpulkan, termasuk dokumen Quran sing teng Sayyidah Hafsah. Bahkan akhir surat Baroah itu ditemukan terakhir teng rapat-rapat internal para katabatul wahyi. Gini ku ayat surat Kalalah, kalian wattaqu yauman turja'una ilallah. Niki perlu kula aturaken. Ba'da periode Abu Bakar dikumpulkan secara sempurna 30 juz termasuk peletakan ayat ini di mana, surat ini di mana. Jen Qur'anu misteri Tuhan nggih. Kados Iqra pertama turun malah teng juz 30 nggih. Iqra pertama turun teng juz napa? 30. Ya ayyuhal mudassir turun kedua teng juz 17. Nggih, 29 nggih. Dadi ba'da 30 Iqra ya ayyuhal mudassir teng juz pinten? 29. Surat ketiga ya ayyuhal muzammil nggih teng 29. Lah lucune surat-surat Madaniyah sing notabene turun teng Madinah malah teng juz pertama. Ini surat Baqarah niku termasuk napa? Madaniyah. Sehingga para sahabat ngumpulkan itu tidak gampang karena antara nuzulul wahyi dengan tartibul mushaf itu beda ya. Antara nuzulul wahyi kalian tartibul mushaf apa? Beda. Soalnya kalau ini niat ngaji, sampean kudu setuju, cocok ra cocok kudu setuju. Mengke kalau dudono sirine kenapa saya ngaji model demikian? Sampean wae cocok ra cocok kudu setuju. Kulon pun istikharah kalian pangeran. Pokoknya aku iku lama nak ngaji nganggo kitab. Ke sakniki nu kathah kiai nu ngaji meksa iso guyon.
Mergo niru kirun. Jadi kiai ini niru kirun. Sementara kirun dalil niru kiai. Jadi kirun naik kelas mergo dekne lucu, dalil niru kiai. Lah kiai ini turun kelas mergo maksa niru napa? Kirun. Nah, kula mboten purun. Saya termasuk ulama yang tidak mau begitu. Saya ulama tetap dengan kapasitas ulama. Paham? Jadi kula mboten purun. Kula nu pantangan kan pidato mboten beto kitab. Bukan karena saya sombong mboten. Kula pokoknya nak gelem ngeten iki mboten purun gitu. Kula nu beberapa kali diundang ngaji mboten ate purun. Pokoke kula ngaji nu namung teng Yogya, teng Bojonegoro, terus setahun pisan teng mriki. Nggih men niku tok. Liyane niku mucal teng sarang kalian Pak Alim. Kalian istiku ngaji. Niku kula lho, sampean ra kudu anut, niku kula. Badhe niku era Sayyidina Utsman niki rungokaken nggih. Ketika Quran sudah terdokumentasi dan menjadi mushaf dengan urutan-urutan yang sesuai tartibun nuzul. Tartibun nuzul namung Abdul bin Mas'ud. Liyane niku ngangge tartibul masahif. Nggih niku ngangge urutan sing ditaklimi Rasulullah. Nggih niku mulai Fatihah, Baqarah saterusipun. Tapi Abdul bin Mas'ud tetap damel Quran ngangge tartibun nuzul. Jadi Abdul Mas'ud gak ada dokumen sesuai tartibun apa? Nuzul. Ini mulai Iqra, Mudassir, Muzammil terus. Apa yang terjadi niki sing perlu diterangkan. Ketika era Sayyidina Utsman niku setelah banyak futuhat. Gini ku Utsman jadi khalifah sak sampunipun Sayyidina Umar jadi khalifah berhasil secara gemilang. Umar jadi khalifah niku keberhasilannya gemilang. Gini ku banyak futuhat. Banyak negara-negara yang kemudian bergabung ke Islam, termasuk Azerbaijan, Eropa Timur, termasuk Rien Palestina yang dulu ikut teritorial Romawi, sekarang era Umar bergabung nopo Islam. Akhirnya umat Islam punya masalah lahjah, punya masalah pelafatan, karena beda daerah niku beda not, beda lahjah, cara bahasa Arab beda nopo lahjah. Mulane sak top-tope Ki Arwani itu paling pusing nak mulang daerah Cirebon, daerah Brebes. Mbok entek kiyaine waladolin mbok mboten saged. Tetep waladolin masuk kiai ngalim nak kawasan mriku nggih waladolin. Alhamdulillah. Sesuai muridnya protes, yang murid saking Brebes Tegal. Dal saya dan dal Pak Kiai beda. Dal saya dan dal Pak Kiai napa? Beda. Begitu juga sampean misalnya ngulang tajwid oma irama, mbok ulang nganti mati tetep wahasuna ulaika rafika. Dekne kon muni qaf mboten saged, tetep wahasuna ulaika napa? Rafika. Wong Mbah Mun sering cerita, Kiai kula Kiai Mun sering cerita. Wong Jawa iku lucu. Nak muni alhamdulillah alkamdu. Tapi nak muni Pak Karim Pak Harim. Lah yo muni kaf digenti hak. Nak hak digenti napa? Akhirnya apa yang terjadi? Pelafatan itu beda-beda. Orang daerah Musol, daerah Palestina, daerah Azerbaijan melafatkan Quran beda dengan pelafatan suku Quraisy. Padahal nak kaf dadi hak artinya beda adoh, qaf dadi ghin nggih beda adoh. Mergi tiyang Arab nu nak muni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, As-Segaf. Wong roh kabeh bangsa saya itu As-Saqaf. Tapi bangsa saya dhewe nak maca napa? As-Segaf. Akhirnya qaf ditulis ghin, kaf ditulis hak dan sebagainya. Terus kathah para sahabat pemerhati Quran ngilangaken Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasor. Kula nu teng Yogya sering seminar kalian rektor-rektor Kristen, kalian pakar-pakar kristologi, orang-orang yang ahli Kristen. Dan itu rata-rata orang Kristen itu memuji originalitas Quran, tingkat originilnya Quran, karena didapatkan kita yang abad 140. Sekarang kita dengan Nabi itu hampir sekitar, Nabi itu lahirnya sekitar 610-an. Jadi era Nabi Muhammad itu kalau Masehi sekitar 600 10. Sama mungkin tahun 2009. Mergi tahun Hijriah kan 1430. Berarti kita kan 1400 tahun dari Rasulullah. Berarti kalau Masehi sekitar pinten? 600-an 10. Aktivitas Nabi itu kisarannya pinten?
610. Walhasil dari sekarang itu sekitar 1400 tahun, karena sekarang kan 1430 napa Hijriah gitu. Pakar-pakar kristologi, orang-orang Kristen itu paling kagum itu dengan Quran karena tingkat orisinilnya itu dijaga oleh riwayat. Mulane niki kula butuh hadis Muslim. Misalnya kados kula Pak Alim enten gak ada sanad, misalnya kula king Mbah Mun, Mbah Mun king Mbah Zubair saking Mbah Fakih Mas Mambang, saking Mbah Mahfud Termas saking Sayyid sinten niku sing aran Ianan Sayyid Abi Bakar Sato saking Sayyid Zaini Dahlan, saking Sayyid Dimyati niku wonten urutane sampai Rasulullah. Bahkan Sayyid Muhammad tuh gak ada kitab namanya Al-Iqdul Farid niku sanad kita nganti dugi sinten Rasulullah. Sementara Injil paling tua niku sudah abad 4. Injil tertua niku abad pinten? 4. Niku mawon pun boten sing enten sing edisi Ibrani, sampun ngangge edisi Inggris, edisi Jerman, edisi Yunani. Sing paling tua ngangge edisi napa? Yunani. Ya artinya cara cangkem elek, bagaimana mungkin Nabi Isa sing bahasane Ibrani kemudian Injil bahasa Yunani. Wah itu ada keterputusan sinten 400 napa tahun. Sementara umat Islam boten enten. Bahkan Islam sing ngantos kula ngantos Gus Afif itu tidak ada keterputusan ila Rasulillah. Mergi sanate jelas. Sebab itu masalah riwayat itu menjadi kebanggaan ilmiah. Nggih, kebanggaan napa? Saat ini santri waras-arasan ngapalo sanad itu waras-arasan. Pokoke wis hafal ya wis. Jadi perlu diperhatosaken. Akhirnya Sayyidina Utsman sebagai presiden, sebagai khalifah niku rapati ngurusi pemerintahanipun mergo sibuk teng ruang khusus nulis Quran standar. Manggil lagi pakar-pakar Quraisy. Kenapa manggil pakar Quraisy? Ngendikane Sayyidina Utsman, "Idzah talaftum antum wa Zaid bin Sabit wa Abdullah bin Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab fakhtalaftum fil lughat faqad bil lughat al-Quraisyiyah fa innal Qur'an nazala bi lughatihim." Jika kalian beda ejaan, beda madhab antar kalian, maka nanti tulis pakai lugat apa? Quraisy, karena Quran nazala bi lughatihim, dengan lugat napa? Quraisy. Sehingga lahjah-lahjah sing terjadi teng Irak, teng Mosul, teng Palestina, teng Azerbaijan dimusnahkan, semuanya pakai standar lugat napa? Quraisy. Niki rungokaken sanget nggih. Lah alhamdulillah meskipun kita gadah riwayat qiraah sab'ah niku sakniki sak donya niku mun pakai qiraah masyhurah sedanten. Gini niku Qur'ane Hafiz Asim min riwayatin apa? Hafiz. Imam Asim gak ada murid kali, Hafiz kalian Syu'bah, tapi yang dipakai ulama sedunia Asim min riwayatin apa? Hafiz. Bahkan Arab Saudi sing Wahabi mawon mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir sing Al-Makki, nggih ngangge qiraah sinten? Asim min riwayatin apa? Hafiz. Ini penting kula aturaken. Lah anak sampeyan tiang Jawa krungu As-Saqaf diwaca As-Segaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kayak apa? Orang Arab sana kayak apa orang? Dan itu kalau diterapkan kayak Quran, kayak apa jadinya Quran? Qaf dadi gin, hak jadi kaf dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Sayyidina Utsman pakai kekuatan negara. Cara sakniki pakai intervensi negara. Semua Quran yang tidak memenuhi mushaful imam harus dimusnahkan. Gini ku Sayyidina Utsman yang terkenal gak ada Quran 8, sebagian riwayat 6, disebar ke semua penjuru. Dan semua mushaf yang tidak sesuai standar itu dimusnahkan. Karena kebijakan ini terus dikenal kalian Khat Utsmani utai Rasul napa? Utsmani. Kulo di Jogja niku tahun 2000 termasuk tim ahli Al-Qur'an. Kulo sering diundang teng depan. Niku sering disuruh diminta Pak Bahak
kita di Indonesia itu sering dapat teguran dari standarisasi Quran di Timur Tengah. Gini tenggene Mekah. Kita ini mau ndak nuruti karena kita terlanjur biasa dengan Quran ya model kados Ki Arwani, kados cetakan Kudus, cetakan putih-putih. Gak nuruti ditekan mbek pemerintahan Arab supaya ada standarisasi Quran internasional. Gini sing dibutuh tiang-tiang haji. Nah sampean tanglet memang banyak perbedaan prinsip. Ya, misalnya ngeten ya, kalau perbedaan tashil, taisirul qiraah niku mah enggak masalah. Misalnya ngeten ya. Kalau Quran Indonesia itu kados cetakan teng Kudus niku ra nak ikhfa pakai sukun. Tapi kalau Quran Arab semua ikhfa mboten usah napa? Sukun. Nek sing nate kaji misalnya fanfiru ra non rasa sukun. Nak teng Indonesia disukani napa? Sukun. Terus menyangkut idgham, guna. Misalnya mim ba'du ya bunayya rekam mana? Biasanya kan kalau ada idgham itu kan disukani mim kecil. Itu kalau Quran Indonesia ada yang nulis di depan, tulisnya ta'atar kam ma'ana berarti di atas bak langsung disukani mim kecil. Ada yang nulisnya di belakang, jadi buatan didakok dhuwur bak tapi lebih dekat mim. Paham ya? Saya ini tim ahli, jadi saya tahu betul detail-detailnya itu tahu betul. Lah itu ke depan ngendikane kula nggih nate tugas teng Mekah tenggene percetakan Quran. Saniki kula nembe pamit kalian ibu. Jadi kalau saya terpaksa mau sebagai tim Quran nggih mau kula karena itu untuk pengabadian Quran. Niku sekarang itu mau distandarkan seluruh dunia. Niki cara kula setuju sangat. Karena sekarang itu zaman virtual, zaman website, zaman dunia maya. Sekarang banyak beredar Quran palsu. Itu kalau di internet itu lebih gampang karena hanya mengganti wawu dan fa yang seakan-akan secara makna sama. Tapi dengan standarisasi dokumen. Mulane kula niku ambek Arab Saudi senajan to Wahabi, tapi dalam hal Quran kula setuju. Arab Saudi mazhabnya Wahabi ya, dalam banyak hal kita agak setuju. Biasanya nek wong NU mesti urusan tahlil ambek ziarah kubur mesti. Tapi dalam hal Quran kula setuju. Artinya setuju ngeten nggih. Tiap tiang haji rak disukani mushaf dan didokumen pakai kertas. Mulane darani mushaf masohib sangka kata sohifah ngene niku terkait kalian apa kertas. Niki penting. Semakin jutaan atau miliaran Quran itu beredar yang standar, itu artinya kalau ada pemalsuan di internet atau dunia maya mudah diidentifikasi. Karena umat Islam seluruh dunia akan pakai standar Quran yang diakui Arab. Teng Indonesia nggih ngoten. Banyak penerbit itu kalau menerbitkan Quran harus dapat tasian dari Depak, dan itu ulama-ulama top yang nasih. Karena kadang ada muhibbin yang ceroboh, orang seneng Quran tapi ceroboh. Misalnya ngeten, sampean seneng Quran, orang marem nak rabuk tulis dhewe terus nulis tangan. Dari segi seneng Quran apik mbok tulis tangan piyambak. Tapi sak top-tope tiyang niku nak sitok. Niku kadang pas nulis nglamun, wawu ditulis fa. Nggih. Pas sampean nulis niat tenanan bak mbok harokati nun. Artinya rawan salah. Seneng-senenge sampean ning Quran nak nulis dhewe rawan apa? Salah. Beda ketika sudah dicek. Tim teng Jepang ngantos rolas. Kula nu sering karena ketuanya sekarang yang ketua tim tas saya itu kebetulan teman saya. Saya itu bertahun-tahun ikut nasih di Depak gitu. Niki penting kula aturaken. Sehingga wau sing didawakan Mas Afif, menjaga Al-Quran itu bukan dimulai kita hafal saja, tapi juga dokumentasi Quran harus disebarkan seluas-luasnya, sehingga kalau ada Quran yang palsu atau di dunia maya kadang ada Quran yang tidak benar, itu mudah terdeteksi. Karena umat Islam punya panduan Quran standar gini ku sing diterbitkan pemerintahan Arab Saudi yang disetujui oleh ulama seluruh dunia. Sehingga perbedaan Arab Saudi dengan kita itu hanya menyangkut penulisan lit taisir, penulisan lit
taisir. Misalnya kita nulis sukun, fanfiru nonnya kita kasih sukun. Tapi kalau Arab Saudi setiap ikhfa ndak usah apa? Sukun. Misalnya nulis panjang, fayuq simani billah misalnya. Misal la syahadatuna misalnya ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakum mautu khina wasiyatis nani dawa adlim minkum au akharani napa min ghairikum. Au akharani, ada yang nulis. Kalau Quran Arab tuh pokoknya titenane gampang. Kalau panjang itu alifnya tetap, fathahnya tetap fathah miring tetap, tapi nanti dikasih alif kecil. Nggih, dikasih apa? Alif kecil sebagai duplikat tanda mat. Ya pancen bulet, nah cara sing rebutan kulino napa? Bulet. Jadi misalnya ya ayyuhal malaun niku nak Quran kita kan nuliskan mem lam wawu malih, terus ada hamzah, hamzah kecil, tapi wawunya tidak terbaca. Ya ayyuhal malaun nulisnya mem lam wawu, nggih. Terus hamzah, wadai hamzah, terus wawunya itu ditulis besar. Kalau Quran kita ditulis besar. Sehingga kalau orang latihan baca Quran dia bingung. Ono wawu biasanya identik dengan dhammah, tapi di sini bacaannya fathah. Ya ayyuhal malak. Mulane kula niku termasuk matur nuwun, cocok ra cocok mbek Iqra qiraati kula matur nuwun. Sebetulnya kesulitan itu karena ndak sering saja. Ndak taksirul amsilah, ndak banyak contoh. Misalnya ngeten gini, rungokno tenan nggih sampean ngerti asal usul ya. Kalau orang biasa belajar kitab, termasuk kitab Ihya sekalipun, kitab-kitab niku kan menulis Quran sudah standar khat modern. Kula niku mengecek beberapa kitab termasuk Ihya, I'anatul Thalibin, Takrib. Itu misalnya nulis wa aqimis sholat itu pakai shad lam alif ta. Meskipun sedang hikayatan anil Quran. Jadi rata-rata kados teng kitab niku senajan to nulis ayat Quran itu sudah pakai khat modern. Misalnya nulis wa aqimus sholat nggih shad lam ta alif ta. Jadi kayak penulisan teng kitab-kitab. Padahal kita tahu kalau Quran itu nulis sholat itu shad lam wawu tak budel nggih. Nggih. Shad lam wawu tak budel. Terus untuk tanda fathah kalau bacanya sholat dikasih alif kecil. Kalau Quran Arab Saudi dikasih apa? Alif kecil terus fathahnya biasa. Nah Quran kita mboten shad lam wawu ta langsung ditandai alif napa? Arab fathah napa? Panjang. Karena kita terbiasa nulis sholat seperti yang di kitab, sehingga kita nggak kaget. Karena lafadz sholat sering kita baca. Tapi kalau ya ayyuhal mala'u kita kaget. Padahal faqolal mala'ul ladzina kafaru min qaum itu kalau di Quran nulis napa? Lam mim wawul. Mboten alif napa? Waw. Niki perlu, dan itu khat Utsmani yang aslinya begitu itu. Mulane kula numpun matur kalian ibu kula nggih. Kula niku riyen teng sarang nate rois muin, nate rois takrib. Tapi kula kayaknya sampai mati mungkin kula pun mewakafkan diri untuk mendedikasikan hidup saya untuk Quran karena yang ngurus ini sudah jarang sekali. Sudah langka. Niki perlu kula aturaken karena nanti kalau Quran itu sudah tidak kita jaga sedemikian rupa oleh hafalan. Mulane niki nggih kula matur teng Mas Afif, Gus Afif supados santri-santri diwarai carane nulis khat Utsmani. Sekarang itu banyak santri yang hafal tapi tidak bisa nulis. Sampeyan saged misalnya nulis walaili idza yasr. Niku tulisane Quran walaili idza yasri. Nak cara sampean ngaji elal bingung, saro yasri siroyatan itu kurang ya. Karena nakis ya'i. Tapi teng Quran diwaca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watar wal laili idza yasr. Padahal niku i'rabe wal laili lan demi bengi idza yasri nalikane lumaku apa bengi. Ya-nya dibuang. Tapi kasrohnya masih. Kasroh untuk menunjuk ya yang dibuang. Harusnya wakofnya wal laili idza yasri.
Tapi karena ya dibuang, kasroh sendirian tetap diputuskan itu sebagai wakaf hadzf atau wakaf iskan. Biasanya wakaf kita itu kalau udah iskan hadzf. Akhirnya kita mau coba wal-laili idza yasr. Banyak lafat-lafat Quran yang membuang huruf. Dan itu khas Khat Utsmani. Nak teng kitab mboten ngarah kesampean ngoten. Nak teng kitab nggih saro yasri siroyatan. Dan itu di Quran banyak sekali. Termasuk masalah manhut. Manhut itu singkatan. Misalnya ngeten nggih. Tiang Arab niku nak darani wong lil cukup diarani hailala. Nggih. Nak wong maca hamdalah cukup diarani hamdalah nggih. Niku sing diarani rubai mulhaq niku. Teng Quran nggih wonten misale wa idzal kuburu bu'sirat. Niku sampean golek teng kamus bak saro nggih nganti mati mboten ketemu. Ternyata teng mriku manhut. Bu Isa lemah sing dienggo mendem dibalekno. Bu Isa mautaha wa utsira napa? Turabuha. Bu'sirat terus disingkat dadi napa? Bu'sirat. Kaya la haula wala quwata illa billah disingkat napa? Hauqala nggih. Maca alhamdulillah disingkat napa? Hamdalah. Wong maca tahlil disingkat hailala. Lan itu tegene Quran ngoten bu sirat. Bu itha mautaha wa uthira napa? Turabu. Niki semuanya pakai standar Khat Utsmani. Lah ini kalau tidak ada yang menjaga lewat riwayat-riwayat sahihah muttasilah ila Rasulillah nanti hilang. Mulane kula nu duwe cita-cita nggih. Kula niku sakniki nembe ngumpul dhuwit. Niku kapan-kapan kula nu nak kepengin mboten Mekah teng Madinah pinten wulan ngoten neliti sing asli Khat Utsmani. Kula April kemarin tanggal 5 sempat mriko tapi hanya seminggu. Sakjane kok nggih kan kula nu kepeksa. Artinya kepeksa umroh mergo wong umroh. Padahal ajane kula ora niat umroh jujur mawon. Kula niku umroh kepeksa. Mergo wong nek nang Mekah iku sawangane kudu napa? Umroh. Padahal nak cara sejarah tarikh Nabi umroh niku pun 4 tahun sebelum wafat. Nabi umroh bolak-balik ra kasil sampai terjadi sulhul Hudaybiyah. Dadi kados kula Pak Alim rada kecepetan. Nak cara ulama mboten bangga umroh kecepetan niku. Mergo Nabi piyambak niku menangi umroh sakwise mendekati wafat. Karena kalau ulama itu mesti luwih kompeten tenggene masalah hifdzul Quran, masalah menjaga napa? Quran. Niku mun kula aturaken. Tingkat kesulitan membandingkan Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah. Nah sekarang Depak RI sing bagian tim Tasen sedang menjajaki Pak Bahak, apa sebaiknya kita tunduk sama Quran Timur Tengah saja sehingga sedunia sama? Apa tetap pakai Quran kita yang sudah terbukti taisir gini ku gampang mergo mun kulino misalnya tak ikhfa wonten apa sukun. Nah, tahu Quran Indonesia asline kan lucu to. Lucune ngeten nggih, misale ngeten nggih. Tanwin niki rungokno niki ben sampean ngerti nggih. Tanwin niku nak misale dhammah, misale innallaha ghafurur rahim nak nulis sak dhammah sitok terus dikeki kethu. Dhammah dikei ket. Padahal bahasa Arab tanwin ku dhammaten. Napa? Wong dhammaten kok dhamahe muk sitok. Mulane Quran Arab ya dhammah gedhe ambek dhammah anakan, paham nggih? Mergo bahasa Arab dhammaten. Tapi Quran Indonesia anak fathaten anut fathahe jejer wong jenenge fathaten. Engko kasroten nggih kasroh jejer. Lah tapi kena apa nak dhammaten nek dhammah sitok diketoni. Misale kowe ditakoki ngono iso jawab. Tapi disi-disike ngono. Ya pokoke kita iku roe dhammaten. Nggih dhammah sitok napa? Diketoni. Padahal fathaten padha, kasroten padha. Niki contoh maksudnya ben jenengan pirsa nggih terutama santri-santrine Mas Afif niku ben pirsa ngerti petualangan. Loh itu tidak gampang, sampai tak mau mikir setor diduduk tak orang nonton mawon. Tapi itu bagi tim ahlinya tuh pusing loh. Loh kula nu mboten sombong, kadang diundang di Jakarta tuh seminggu 2 kali.
Biasanya saya terbang itu jam 7, nanti sampai Jogja jam 4. Karena memang kalau tugas itu gampang. DPR sing ngoten mawon nak numpak pesawat gampang, mosok kita sing wong Quran numpak pesawat kangelan numpak kuwalik to, paham gitu. Paham gitu. Ayo kula niku fanatik, kula masalah ngoten niku. Kula bae kerelah nak tiket gadah terus. Karena kalau setiap saat disuruh ke Jakarta itu saya sudah punya apa? Tiket. Nak sugih mboten, kula kira udah-udi mbek Mas Afif, tapi nak trimo duit tiket itu gadah kula. Kula niku gadah tiket terusan. Itu memang sekarang itu baru digodok. Karena nanti kesulitannya begini. Seperti yang dialami wartawan Jawa Pos. Dia itu sering baca Quran ala Indonesia. Pas dia meneliti Gaza, di sana itu ada perang, pas rame-rame Gaza di bom Israel niku. Dekne kon ngaku Islam supaya dapat akses khusus, kon maca Quran Arab bingung. Kok biasanya Quran apa? Quran apa? Indonesia. Lah ndek kan dari awal di standar Quran sedunia kan. Mengenai Arab Saudi mati-matian, dimulai setiap orang yang haji diberi Quran standar apa? Internasional. Termasuk malih tanda wakaf. Belum pun diskusi kalian Gus Kudus. Tanda wakaf. Pun wae ngaji koyo kula nggih namung kula. Wae kula ora ngarah niru kirun. Ben wong sampean seneng ora urusan. Gak dibaleni Allah. Kula nu pokoke nek masalah ngoten mboten urusan. Wae ciri utama wong alim wala yakhafuna laumatan apa? Lah ora peduli wong maidu piye wae cara kula manfaat ya tak lakoni ngoten mawon. Umum ora umum. Timbang umum niru kiron atau orang umum tapi bener. Mboten kok kiron elek, mboten mergo kiron naik kelas. Kiron itu latihan dalil berarti lawak niru kiai. Paham nggih? Naik kelas napa mboten? Naik kelas. Kadang sing kiai ini malah turun kelas mergo dekne ulama niru napa? Kiron. Mulane kula nggih tetep ngeten mawon. Contoh itu tanda baca. Tanda baca di era 86 itu sampai 9. Malah teng Quran Kudus nganti 11. Wong tanda baca kok nganti pinten? 11. 11 sakniki niku kantun 9. Quran Timur Tengah namung kantun 6. Sampeyan nak ngaji Quran Kudus nak teliti, rak wonten tanda baca misalnya alhamdulillahirabbil alamin tok. Tok niku singkatan wakaf mutlak. Wonten shot al-waslu aula. Wonten qaf qila waqfun. Nggih? Aneh ra karu-karuan, pokoknya aneh-aneh. Sekarang kalau Quran Timur Tengah tanda baca hanya 6, itu sudah termasuk mu'anakoh. Titik telu nih, jenis apa? Mu'anakoh. Ini misalnya dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Misalnya dzalikal kitab mu'anakoh la raiba fihi napa mu'anakoh. 6 termasuk mu'anakoh. Berarti tanda wakaf kalian wasal sakniki namung kali. Teng Quran Timur Tengah namung kali. Qaf lam al waqfu aula, biasanya nulisnya qaf lam karena alif napa nak dereng Gus mriki. Alif bengkok niku, sing kok bebek niku alif napa cara mriki. Nah. Namung niku tok. Qaf lam al waqfu aula. Kalian shot lam al waslu aula. Jadi untuk wakaf dan wasal hanya butuh 2 tanda. Qaf lam alif bengkong, shot lam alif. Mungkin ajinan kodur delok. Gini ku sangka singkatan al-waqfu aula atau al-waslu aula. Mun liyane niku mboten enten. Termasuk nglebokno tanda mu'anakoh. Tanda napa? Mu'anakoh. Kula niku gadah dokumen Quran mulai tahun pinten mawon kula gadah. Mungkin di antara jamaah niki orang yang terbanyak mushafnya itu saya. Wae kula Quran tiap lemari kula gadah Quran tahun pinten mawon gadah. Mboten napa-napa pancen saking kula saking keluarga Quran nggih. Dadi kula iso kitab ku tepakan mawon, tapi kula niku paling spesial kula masalah Quran. Dan ini penting, tanda-tanda ini penting karena nanti akan melatih orang pada sistem pemaknaan. Artinya ngeten nggih. Ketika wakaf itu tam, niki rungokno nggih, wakaf itu tam atau wakaf hasan. Itu kalau kita saat ngaji tajwid kan kadang berdasar surat, berdasar ayat. Angger mandek ayat tetap diwakafkan nggak apa-apa, meskipun maya ta'alaku qoblah atau maya ta'alaku ba'dah. Misalnya alhamdulillahirabbil
alamin, karena ayat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Meskipun kita tahu semuanya ini an-nu'ut lillah, semuanya ini an-nu'ut lillah, sifat-sifat bagi Allah. Tapi dengan sistem tanda modern yang disahkan oleh Arab Saudi itu enak, mergo namung ditulis sod lam alif bengkong al waslu napa aula. Mengke teng iya kana budu berarti Maliki Yaumiddin ditulis qaf lam al waqfu. Kalau di Quran Kudus masih ada tanda tok, jenenge wakaf napa mutlak. Wonten tanda malih qaf qila waqfun. Sakniki mboten enten. Teng tanda-tanda pun dihilangkan. Tenggene Quran Timur Tengah. Loh, itu perdebatannya juga tidak gampang. Perdebatannya adalah kalau kita ketemu orang-orang yang sama-sama spesial Quran. Misalnya ngeten, niki apa wakaf itu berdasar makna yang selesai, apa berdasar asbabil wurud atau asbabil nuzul. Rata-rata ulama karena terputus dari generasi riyen muni darani makna selesai. Misalnya ngeten, fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Secara makna selesainya di minal fajr. Orang itu boleh makan minum pada waktu Ramadan sampai yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tapi secara asbabin nuzul itu minal aswad itu sudah wakaf. Fakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad titik. Sampai teng asbabin nuzul diterangakan sahabat itu saking lugune angger bar sahur masang benang putih mbek benang napa ireng. Dadi angger ape mangan delok sik, wah orang ketok berarti sik oleh mangan. Angger wis ketok berarti ora oleh makan. Jadi hujan benang tenan, benang putih mbek benang napa ireng. Akhirnya ono ayat mulane iku dalam sejarah Quran namung tok. Ana surat mau turun sak kalimat. Nggih, turun namung napa? Akhirnya Allah nurono minal fajr, berarti maksudnya iku ora kok benang. Tapi khaytul abyadu minal khaytil aswad itu kinayatun an fajril kadzib wal fajris shadiq. Akhirnya diteruskan minal fajr. Lah sakniki saya kula taklet teng jenengan. Apa wakafnya itu nunggu minal fajr apa di aswad? Karena kalau sesuai asbabin nuzul aswad, tapi sesuai makna napa minal fajr. Mau debat malih para pakar Quran debat. Cara diskusi ini mbek jenengan ya ora usah debat, sampean ora paham kan arep muni samina wa ata'na. Karena yang membidangi ini sudah langka. Mulane kula nyuwun pangestu teng jenengan karena sudah langka, mun pokoke kula nu ikhlasno dadi niku. Mulane diundang pidato kula paham nggih. Kula niku keselen, kula teng pundi-pundi niku sering diundang tiyang pidato. Seneng kula terus ngundang pidato. Kula mun ngomong, sing ahli pidato wis akeh. Sing ahline rong akeh wae undang. Artine kula nu mboten saudang pidato. Selain ra bakat kita pikir sing tukang pidato menapa? Kadang. Mulane kula seneng nggih, kula nu seneng nek wonten ulama dengan kapasitas keulamaan. Kulo nu seneng sekali misalnya kados kulo pireng nak Pak Alim mulang Ihya teng Masafun. Kulo nu pokoke paling seneng sitok nak ana ulama nganggo kapasitas ulama. Lha soal kadang-kadang pidato nggih variasi monggo nak dienggo variasi. Tapi nak iku manti merubah jati diri nu naudzubillah mindah lagi. Enggak boleh. Nak mubalek lah, tapi nak ulama ampun nggih. Karena nanti khazanah-khazanah kayak ini akan hilang nggih. Akan hilang. Nah padahal sekarang itu kita hidup di dunia maya, di dunia virtual macam-macam. Itu sekali digeser wawu dan fa saja itu bedanya sudah fatal. Tidak mungkin kalau orang-orang yang gedeng Quran merubah ekstrim, betul mungkin. Mesti merubahnya saking situ. Lalu kalau syukur Arab Saudi itu mengeluarkan Quran itu jutaan. Jika wong paling awam lah itu duwe Quran induk, misalnya kula awam duwe Quran sitok, nggih pun teng lemari sitok lumayan niki. Artinya kalau ada edaran Quran palsu karek nyocok no, misalnya rapal karek napa, wah iki ra cocok iki Quran asli ku ngene kok iki. Lah nek sing para hafid ya luwih gampang karena langsung pakai hafalannya. Tapi masalahnya pakai hafalan lah itu tidak bisa kalau sudah kaitannya merubah khot Utsmani.
Dan cara kula Gus Afif juga harus mengajari gimana standar khot napa Utsman. Mergi kula nggih termasuk menyayangkan penerbit kitab-kitab piyambak niku kalau sedang nulis Quran di kitab itu sudah tidak pakai khot Utsmani. Kula berani bersumpah nih. Bahkan kitab sekali berihya, sekali beri'anah itu kalau sedang nulis Quran dan ditulis di kitab itu sudah pakai standar kitab. Sama delok. Misalnya al aslu fi wujubi sholat qauluhu ta'ala wa aqimus sholat itu nulisnya pakai shot lam alif ta. Padahal kita tahu khot Utsmani shot lam wawu. Paham ya? Dan ini perlu nggih. Perlu kita wonten sing lestarekno ilmu niki. Sehingga nanti para adik-adik sing ngapalaken Quran itu bertanggung jawab terhadap keberhasilan keorisinalan Quran. Mergi orisinal Quran itu direwangi Sidina Utsman nganti dibunuh rame-rame. Kula nu pun ikhlas, kula mun matur teng pangeran nak tahajud Gusti niku kula nu ikhlas dadi kiai ra terkenal, dadi kiai gak kanggo, dadi kiai ra populer. Sementing kula saged ngurusi Quran. Di kula pancen pun siap rapati juga, ya pun siap rapati populer. Ya ora siap, mun pokoke pun siap sedanten. Paling banter melarat nggih biasa kula mulai di pondok bareng Pak Alim nggih melarat. Malah nak sugih rapati kulino kula. Sementing gak melarat nemen. Adine gak melarat nemen niku pokoke kula sementing duwe dhuwit nggo tuku tiket wonten tugas ning Jakarta pun niku. Dan itu paling kisarannya kan 4 juta mboten kathah, artinya itu kan dene dhuwit 4 juta barani kathah saleh sampean itu kan urusan masing-masing nggih. Niki perlu kula aturaken. Kalau khot Utsmani itu sudah hilang itu repot. Karena nanti Quran akan berubah sesuai lahjah. Ini misalnya as-saqaf diwaca napa? Asqa. Sampeyan tak critani nggih tenggene tarikh-tarikh sampeyan waca tenggene tarikh Khutobari napa-napa. Sayyidina Utsman nganti ra pecus mimpin. Para menterine do kolusi, pejabate do macem-macem. Iku gara-gara sibuk ning ruangan khusus nata Quran. Ketika beliau dielingno ya Utsman, ajutane jenengan sama korupsi, sama dodak bener kok jenengan asik nulis Quran. Jare Sayyidina Utsman, kecelakaanku mimpin mergo ra tak urus. Paling banter aku mati. Paling banter pemerintahanku jatuh. Tapi nak aku ra sukses gawe standar Quran, wong Islam selawase jatuh koyok jatuhe kitab Injile wong Nasrani. Yaiku sing paling tuwek wae 400 tahun setelah Yesus Kristus. Akhirnya ana versi Matias, Lukas, mbah. Ana edisi perjanjian baru, perjanjian lama, mbah. Lho iku seri telepon, mbah aku pokoke mati urip ngurus Quran. Akhirnya terjadi tragedi sing sering disebutno Kanjeng Nabi. Wong iku mati sesuai bidangi. Sayyidina Utsman pas dikudeta dibunuh ku nggih pas dadani Quran. Nggih, pas dadani napa? Lu saking senenge Quran mun dikandani ya Utsman, mbok sampean tuh lari. Ini jendela sudah saya bukakan. Saya ini pengawal kamu. Jadi Sayyidina Utsman, "Ndak, aku nulis Quran aja." Tapi ini orang sudah ngepung kamu ya Utsman. Iya le ya ben ngepung paling banter aku mati. Nutup apa nangis? Kulo nu kepengin mati kados Sayyidina Utsman. Nggih, menyenurian wasiate bapak ngono wis hak kuwi ora usah macem-macem. Cek kowe ngalim kitab, cek ngalim apa urusane anugerah pangeran ning kowe. Tapi kowe mati urip ngurusi Quran gitu. Kulo nu mboten kepeksa pancen ngoten tenan, komitmen kulo nggih ngoten. Pas wudune batal dikepung nggih wudu malih, nggih maca Quran malih. Mulane terkenal khot Sayyidina Utsman gadah Quran 1 sing berlumuran darah karena beliau pas dibunuh niku pas dadani napa? Quran. Saking seneng. Akhirnya untungnya Sayyidina Utsman itu sempat sukses gawe standar Quran iki teng riwayat-riwayat wonten darani 8, wonten darani 6. Dan sempat mengintervensi Quran yang di luar standar harus dibakar. Akhirnya wong Islam gadah mushaf sing sampai sakniki standar. Ora ana perjanjian baru, ora ana perjanjian lama, ora ana versi Kanada, versi Yunani, versi macam-macam. Hal yang orang Kristen iri kita karena kita punya Quran standar dan satu. Sementara Kristen gak ada perjanjian baru, perjanjian lama, edisi Yunani. Wong kitab suci, wong Yesus iku wong Ibrani. Bahasa Ibrani, kitab suci ini mun bahasa apa? Yunani.
Sementara kita wong Jawa jekek, Qur'ane tetep bahasa Arab. Asli bisa dicek bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab apa? Termasuk bahasa Arab sing mufassir ora paham, gak apa-apa. Umpamane mufassir ya manusa, gak paham lah, sing penting asli, napa? Mbok sampean ngalim tafsir Sudul Langit, artine miskat itu kabeh tafsir ya beda-beda. Mergo jarene hadhihi mu'arrabun. Hadhihi mu'arrabatun. Hadhihi min kalamil mualladin. Mulane anggere ulama nafsiri masalun sebuti Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Ma huwal miskat. Wong Arab dhewe ora roh bahasa miskat itu mboten roh. Tapi kok Kanjeng Nabi miskat nganti kita ya miskat senajan to rawine ya ora roh maknane napa? Miskat. Akhirnya ana ulama sing nebak-nebak. Hadhihi ibroniyatun mu'arrabatun. Iki bahasa Ibrani sing wis ditransfer ning bahasa napa? Arab. Ditentang ulama liyane, ora iso. Quran kudu terbebas saka bahasa asing, wong Quranan Arabia. Lah ya asing lah wis diarabno. Termasuk masalah Isa, Quran nak darani Yesus niku Isa. Wong Ibrani Yosua. Mulane sampean ndelok teng Munjid tak karangane Luwes Makluf. Luwes Makluf niku Kristen. Nak nglebokno Yesus niku mboten teng Ain. Sampean golek Yesus ning Ain kangelan. Teng Munjidut Tareh Yesus dilebokno teng Ya, paham? Mengke Pak Irfan saged ningali, teng ngene Munjid niku Nabi Isa dilebokno teng napa? Ya, mergo Munjid itu Luwes Makluf, dadi dilebokno ning Ya Sin Wawu Ain. Mergo dekne nak maca Yesus. Sementara wong Islam Isa dilebokno ning Ain, mergo wong Islam nak maca napa? Isa. Niku ketok nak bahasa. Lho nggih to nggih. Yo waktu gale wong Inggris darani Yahya iku John. Wong Arab darani Yahya. Wong Arab darani Mikail. Wong Barat darani Mikael. Mulane pas Michael Jackson mlebu Islam nang Emirat Arab wis tepaan jenenge Mikael karek ngejaki Mikail mergo nak Mikael kuwi ejaan Inggris. Ya sami kados Daud tak ngoten. Wong Barat nak darani King David, raja napa? Daud. Mulane wonten David Beckham, David. Wong Arab maca napa? Daud. Lah untunge wong Jawa niku mbok ilat kondi. Niku mirip Arab. Muni Isa ya Isa, muni Daud kenapa? Isa. Nah wong Eropa mboten saged tenan muni Daud ya David. Muni Yahya napa? John. Muni Isa Yesus. Mulane ilat Jawa niku bejo, ora baptisan Arab tapi muni Arab niku saged. Paham nggih? Lho niku mboten gampang lho. Sampeyan delok sejarah lisan. Sampeyan delok teng Jamul Jamek. Lisan itu keunikan Tuhan. Mulane teng Jamul Jamek disebut minal altaf al-lisan. Bilah jatin mutanawwi'atin. Sampeyan tak critani, wong Inggris sing ning Indonesia iku ya roh. Nak wong Jawa dhewe darani Jawa. Nggih, J A W A. Tapi wong Inggris nulis Jawa tetep Java. Dene ya roh nak sing duwe negara wae nulis Jawa, tapi dene tetep ngotot nulis napa? Java. Ya ora iso muni Jawa, tetep muni Java deh. Tunggale wong Arab ora Indonesia ya roh Indonesia muni Indonesia. Tapi latih dekne tetep muni Al Indonesi. Padahal roh asline kok milih versi gantiane. Sekarang mahasiswa Indonesia yang pergi ke London ngerti. Kalau orang London sendiri nulis England. Tapi tetap aja dekne muni Inggris. Mahasiswa Indonesia yang ke Belanda tahu kalau orang Belanda bilang Horan. Tapi dia nak neng Jawa tetep muni napa? Belanda iku nunjukno nak lisan iku paket kok pangeran. Wong rajajian padha. Lo bayangkan kalau itu terjadi di Al-Quranul Karim kayak apa? Versinya akan kayak apa? Bisa rusak semua. Dan itu yang ditakutkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wong Inggris ning Indonesia tetep muni of Java. Padahal dekne roh tulisannya ya Jawa Timur, Jawa Tengah, tetep ae muni napa? Java. Padha wong Indonesia sing tenggene Inggris yo ngerti nek Inggris nulis England, tapi tetep ae dekne muni Inggris. Lah sekarang bagaimana kalau bahasa Arab itu serapan dari bahasa Ibrani?
Karena semua nabi dari Ibrani, kayak Musa, Ibrahim. Bagaimana saat diserap ke bahasa Arab? Apa Ibrahim, apa Abraham, apa Ibrahim? Nah, di sini terus terjadi qiraah sab. Mulane sampai nak ngaji Ibrahim, wa fi qiraatin Abrohim, wa fi qiraatin Barohim, itu karena makanya kalau di barat Ibrahim lincen, Abraham lancen, itu sudah terjadi qiraah napa? Sab'ah, sama, karena ini bahasa serapan. Bahasa napa? Serapan. Tunggale wong Inggris tetap muni Java, padahal kita bilang Jawa. Dan ini Masya Allah, jasane Sayyidina Utsman direwangi mati, direwangi kapundhut, dibantai, ora tau ngurusi negarane. Mergo saking sibuk menstandarkan damel khat napa? Utsman. Mulane nak ahli Quran niku mate khai luwih sering teng Sayyidina Utsman timbang sahabat yang lain, karena beliau berdarah-darah betul untuk mempertahankan khat Utsmani napa? Berdarah-darah. Lah kula ning nyuwun pangestu teng para jamaah kula nu kepengin bidangi niku. Nggih paling resikone kula ora sugih. Kula mun kandha kalian bojo kula paling banter resikone mboten napa sugih. Ya karena yang cepet sugih kan dadi ki maklaran pilpres begini luwih napa cepet nih, instan napa? Instan. Ya tapi sugih mek sugih mboten sugih kan padha. Kula nu penganut mazhab sufi. Wong sugih ya sego sak piring. Kowe di kamar 17, di omah 18 turu sak kamar. Di kelambi 1 sing mbokku nggih mesti sitok. Mulane kula rapati ben sugih mun nganggo filosofi sufi. Kowe di berasake ya mangan sak piring, di kelambi 1 sing mbokku ya sitok. Di omah gedhi kamare 19 sing mbok nggoni ya sak kamar. Apa pepeh kamar 19 terus ning kene sak jam, ning kene sak jam malah kok ngedan to. Apa kowe nak sugih mangani 10 piring malah kaya kewan to. Padha wae ngen namung sak. Mulane kula rapati kepen sugih. Kowe di mobil 3 sing mbok nggo namung niki kula cerita betapa Sayyidina Utsman mempertahankan Quran supaya standar. Iku sampai ngoten. Niku menerima nasihat adrikil ummat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud napa wan nas. Mergo an-nasara ikhtalafu fil injil wal yahud ikhtalafu fit Taurat. Mergo edisinya banyak. Wong kemarin di Jawa Pos niku wonten edisi Injil tertua niku tertanggal niku 400 Masehi. Berarti 400 tahun setelah Yesus. Niku tertua niku masih tertanggalnya pinten? 400 napa? Masehi. Wong tertua kok ambek nabi ini jek kacek pinten? 400 tahun. Sementara kita sudah 1400 tahun saking kanjeng Nabi jek orisinal. Bahkan sampai anak ngaji ning Kudus muni Hamzah jek orisinal. Alhamdulillah, mangap. Kurang mangap. Ukurane sepundi, Pak? Pokok iki ku mlebu. Niku kata Ustaz. Lah murid-murid iki Arwani sing bledik-bledik ngoten niku nak marahi murite, kurang mangap. Pokok iki ku napa? Mlebu. Lah sampean ngaji iki Arwani muni latak manai latihane becuca-becucu ora karu-karuan. Mergo sanate ya becuca. Muni latak manai gegere Kak. Bahkan kita ini punya riwayat sampai mintorikil ada, cara melafatkan saja kita punya nopo riwayat. Cara buatan gak ada riwayat, Yasin diwaca Yasa. Nggih kathah sing maca Yasin diwaca nopo? Yasa. Paham ya? Kenapa kita baca Yasin ya karena riwayat. Cara wong latihan maca Quran dhewe Yasin diwaca nopo? Yasa. Niki kita harus syukur, ya. Mulane kula nu seneng. Kenapa saya baca Muslimin? Kula nu seneng. Kita ini punya Quran min jihadil ada, ya. Dalam bahasa qiraat min jihadil ada. Gini ki muttasilatun ila Rasulillah. Kita punya qaulu Rasulillah hadis, dia muttasilun ila Rasulillah. Mulane ngendikane Nabi man ro'ani wa man ro'a man ro'ani wa man ro'a man ro'ani ila yaumil kiamah. Karena yang itu punya hanya umat Islam. Kulo nu punya buku karangannya Kristologi. Ini ku Karen Armstrong. Dulu mantan biarawati yang sekolah Kristologi. Sekarang menjadi pakar Islam. Ini sing sering nulis termasuk A History of God, sejarah Tuhan. Ini ku piyambake cerita. Dia hingga kini belum masuk Islam, tapi dia pengagum Islam. Itu termasuk yang dikagumi, belum ada kitab suci yang punya sanad mutasil kayak Al-Quran. Karena Al-Quran itu sampai teng pelosok Afrika, iku gurune duwe sanad hampir kanjeng Nabi. Lha nggih kados Mas Safir ampun desa teng mriki.
Gede sanad tok Mbak Arwani, Mbak Kosam ngerti Ki Arwani. Kula nggih mun teng desa sanad kula teng Bapak Badullah dugi Mbak Arwani, Mbak Munawir terus nganti tok Kanjeng Nabi. Lah sakniki dadi kiai ku ya repot. Buyut kula Kiai Zubaidi Abai Gusmat Ainul Yakin nanti ngisi teng mriki. Niku buyut kula Mbah Ahmad Zubaidi. Niku selawase nyai niku sing murid khatam alif ba nganti binas niku namung bapak. Pancen dadi kiai kudu siap lara ati, murid pirang-pirang kadang ora khatam kabeh. Lah jenengan tangkap Pak Alim, muridé Mbah Mun sing khatam Ihya A sampai Z kena diitung, liyane kok tengah, guri tengah. Sing jan khatam A sampai Z nggih mboten ngarah. Nah, kok ngarah piye wong khatame Mbah Mun 14 tahun ora kakuati mondok napa? 14 napa? Sami ngaji Quran iki ngoten. Jarang sing khatam sak guru mulai A sampai Z. Niku namung bapak. Mulane Ki Zubaidi ngendikan Nur wong selawase udah murid sing khatam lagi kuwe. Liya-liyane 3 juz boyong 5 juz boyong. Kowe tak pek dadi mantuku, tak entokno putuku. Terus ketika bapak mondok teng Badullah Salam niku badhe dipek mantu, bapak boten purun. Mergo kalah perjanjian kalian Ki Zubaidi, Abai Gusmat. Akhirnya diuntukno ibu kula. Dadi ibu kula niku anake Mbak Yune Ki Zubaidi putu. Ki Zubaidi bin Dimyati. Ki Zubaidi angsal putrine Mbah Mat Sarang. Niku sejarah. Saking kepengin mempertahankan ciri khas sanad utawi riwayat sing mutasi. Lan kula nu kepengin nggih kapan nggih kula sakniki nggih kathah. Santri kula do cerita Gus kula tak pondok mriki kepen ngaji kitab niki. Nggih kula jujur mawon aku nek niat ngaji kitab gak ngaji kitab yo ning kiai-kiai sing luwih spesial kita pensiun. Bukan karena apa-apa. Memang harus ada yang membidangi ini. Nah aku ngaji kitab ning kene selingan ke ngapal Al-Qur'an atau selingan belajar ilmu Quran tak turuti. Tapi nak tujuan niku tujuan utama tak turuti. Saya tidak membidangi itu. Kalau niru Sayyidina Utsman bukan karena mengatakan yang lain buruk, boten. Ngurus pemerintahan itu baik. Tapi andaikan pemerintahnya Utsman sukses paling banter gemilangnya adalah Ir Utsman saja. Tapi kalau ngurus Quran sukses, akhirnya eksistensi umat Islam gadah kitab suci sing orisinil ila yaumil kiamah. Dan itu jasane Utsman radhiyallahu anhu. Mulane dari Sayyidina Utsman jenengan memimpin rapet jos ulama umaroknya banyak yang tidak bener, wukalaknya banyak yang tidak bener. Jadi wes ben paling banter sing jatuh aku pemerintahanku. Sing penting Quran tidak jatuh. Jadi ku gadah standar. Ini sing disebut adrikil umat qabla ayyakhtalifu ikhtilafal yahud wan nasr. Mulane ngantos sak mangke tiyang Kristen ku sakake. Jare Karen Armstrong tiyang Kristen paling sakake karena selalu masih ada perdebatan. Sing asli ku edisi Yudas Matias apa Bibel apa Barnabas nganti saiki ora barbar. Sementara Quran pun pakem wis pokoke Quran. Mushaf khat napa? Utsman. Mulane kula seneng. Kula nu sering tuku kaset Sudes. Kula wingi teng Mekah nggih penelitian niku seneng. Seneng kula Wahabillah niku sakniki mboten ngangge qiraah Ibnu Katsir. Nggih derek qiraatu Hafiz arwa Asim min riwayatin apa? Hafiz. Walhasil pun derek qiraah masyhur. Mani tangkleti Pak Alim niki seksine Pak Alim. Mbah Mun kiai ngalim tapi termasuk ora seneng nek ana qiraah aneh-aneh kaya wadduhi walaili dan apa? Sajil. Nggih Pak Alim terus. Mergi niku nanti mengaburkan standar. Mengaburkan apa? Standar. Lan jare Mbah Mun nek ana kiai kok engkek Maliki Yaumiddin nganggo bil maddi. Ngetokno ahli qiraah sing rakaat kedua Maliki Yaumiddin bila alif. Jare Mbah Mun niku apa ibadah apa engkek. Niku seksine Pak. Nggih Pak Alim nggih. Dadi Mbah Mun termasuk ora seneng ana wong nganggo variasi qiraah napa? Sab. Qiraah sab'ah itu hanya sebagai khazanah ilmiah, nggih, khazanah napa? Ilmiah. Kula la paham qiraah sab'ah. Kula gadah Nadmus Syatibi nggih, riyen qiraah sab'ah dikumpulno Ki Arwani lewat napa? Qaidatus Syatibi nggih. Riyen sing ngumpulno qiraah sab'ah sinten? Imam sinten? Syatibi. Tapi rata-rata kiai tetap ngangge standar gini ku qiraatu Asim meriwayati napa? Hafiz. Lan niku kula nyuwun nggih monggo sing bidangi Quran sing serius. Allah boten ngarah nyio-nyio jenengan. Kula Ainul Yakin.
Wong kula nu kiai ra tau pidato, ra tau maklaran pilpres nggih mangan. Kula nu ainul yakin hakul yakin. Ndak akan Allah nyiak-nyiakno wong sing ngurusi Quran mboten enten. Karena ahlul Quran ahlu wa satu. Kita kudu ainul yakin. Mboten enten masalah. Nggih kula mboten urusan darani kiai umum ta ora umum, umum kula kan terus Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nu khalifah paling gagal. Orang tahu semua kalau bandingannya Umar, beliau paling gagal karena Umar banyak melakukan futuhat, ekspansi sampai ke Azir napa? Bajian sampai ke Eropa Timur. Sehingga akhirnya daerah Tasken, Samarkandi, daerah Imam Bukhari ku barokah jajahane Sayyidina sinten? Umar. Tapi Utsman tidak kalah prestasinya karena menstandarkan Quran yang menjadi kebanggaan umat Islam ila yaumil ya. Kalau tidak kita akan ngalami kayak ikhtilafal Yahud napa? Benas. Mohon gesing nomor kali kalau di mau hadis tentang Fatihah, bahwa Fatihah dikatakan umul kitab yang menurut mazhab Syafi'i harus dibaca setiap sholat. Ini ngendikane Allah hadis qudsi, kita ndamel fase wakaf tam. Ini disebutakan hadis mriki, nak kawulaku muni alhamdulillahirabbil alamin, Allah jabi hamidani abdi. Sampai waladolin wali abdi masalah, dan kawulaku berhak mendapatkan yang diminta. Artosipun sing penting tengaji niki bahwa dalam sholat kita berlatih bahwa itu masalah munajat, berdialek dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Monggolah sholat ini harus kita jadikan sarana sebagai penikmat kebenaran, sebagai taladud, sebagai istiqnas billah, nyaman dengan Allah. Sehingga setelah kita usul nyaman dengan Allah, kita tidak tergiur dengan kenikmatan-kenikmatan mata'il apa? Huruf. Kalau di Jogja itu punya komunitas dosen pakar-pakar untuk memahami Islam. Saya itu pernah ditanya Pak Bahak, bagaimana mungkin kita yang soleh tidak zina, kemudian tidak iri dengan orang-orang yang sedang pesta seks. Kalau itu di Jogja mulai 98, di kota itu kan banyak niklab, banyak konser yang erotis, yang pornografi, aksi. Saya itu pernah ditanya seorang dosen, Pak Bahak, bagaimana mungkin tiang sing soleh boten iri kalian kenikmatan yang sedang didapatkan orang-orang sing sedang melakukan free sex bebas atau konser-konser erotis pornografi. Jawaban kula ngeten, orang soleh yang sejati itu akan lebih bangga, lebih syukur karena ditakdir tidak melakukan itu. Andaikan nanti ada teknologi modern yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan orang yang sedang zina dengan perempuan WTS paling gembiranya sekitar 7 misalnya, karena menikmati perempuan misalnya. Andaikan ditakar dengan kebahagiaan kula Pak Alim Gus Afif karena ada zina, itu kebahagiaan kita tentu di atas itu. Wong sing soleh iku ditedir gak zina iku luwih seneng timbang wong nakal sing saiki nek mati napa? Zina. Nggih mboten? Zina. Gini langsung mawon nggih, terus kula badhe maos Sahih Muslim nggih, satu hadis ingkang dipun ijma'i ulama termasuk as-sahhul kutub ba'dal Quran. Nggih niku Bukhari Muslim. Terus niki sing kula waos kitab Muslim ingkang dalam urutan as-sahhul kutub sah sae kitab teng Islam niku ba'dal Quran nggih menika Bukhari kaliyan apa? Muslim. Monggo tabarruk kalian ulama-ulama riyin. Setelah kula waos materi nipun mangke kula terangaken dasar-dasar khazanah Islam terutama yang menyangkut Al-Qur'an kalian As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim Al-Handali sing nomor kalih saking atas iki. Akhbarona Sufyan bin Uyainah anil Ala an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidaun salasan ghairu tamamin faqila li Abu Hurairah inna nakunu wara al imam faqala iqra biha fi nafsik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi dawuh qala Allah taala niki sing dikenal hadis qudsi qala Allah taala qasamtus shalat bagi sapa ingsun Allah as-sholata ing salat baini antarane ingsun wa baina abdi lan antarane kawula ingsun salat tak bagi antarane aku lan kawulaku nisfaini kelawan rong bagian wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang wis njaluk sapa abdi. Faidha qala mongko nalikane ngucap utawa nalikane dedawuhan sapa alabdu kawula dawuh tawi ikrar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala mongko jawabi sapa Allah taala jawabine ngeten hamidani abdi. Hamida mujini ing ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala nalikane dedawuhan utawa nglafatna sapa abdi Ar-Rahmanir Rahim. Qala mengko jawab sapa Allah taala asna alayya abdi. Asna muji alayya ing atase ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa idza qala lanalikane ngucap utawa nglafataken utawa maos sapa abdi maliki yaumiddin. Qala mengko jawab sapa Allah majjadani abdi. Majjadat namjid utawa ngagungaken ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun. Wa qala lan dawuh sapa Allah marrotan utawa wa qala lan dawuh sapa nabi ki hikayatan anillah fawwadu ilayya abdi fawwadu nerang napa nggih nyerahaken ilayya maring ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun fa idza qala moko nalikane maca sapa abdi iya kana abudu iya kana stain qala moko dawuh sapa Allah utawa jawab sapa Allah hadza baini wa baina abdi. Hadza utawi iki ku baini antarane ingsun wa baina abdilan antarane kawula ingsun. Wali abdilan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala ingkang njaluk sapa abdi. Fa idza qala moko nalikane ngucap sapa abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala moko jawab sapa Allah hadza utawi ikilah permintaan niku li abdi iku kedue kawula ingsun. Maksudnya kawulaku berhak untuk permintaan niku. Wali abdi lan iku berhak kedue kawula ingsun mau te apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Qala dawuh sapa Sufyan haddatsani bihi nyeritani hadis ning ingsun bi iklan hadil hadis sapa Ala bin Abdurrahman bin Yaqub. Dakhaltu alaihi wa huwa maridun fi baitihi fasa'altuhu ana anhu an hadal hadis. Meniki nyuwun sewu kalian para kiai nggih kula niku pokoke ngaji model kiai salaf. Terus mpun kula niati saking dalem wingi-wingi kula namung badhe ngaji nerangaken masalah kenapa salat itu harus baca Fatihah. Dan kenapa pula Fatihah disebut sekalian umul apa? Kitab atau umul Quran. Setunggal kula badhe matur tentang riwayat. Riwayat niki hadis Muslim. Kula mengke matur wonten 3 sesi. 1 sesi ilmiah nggih. Nomor kalih sesi riwayat. Terus nomor 3 mangke tentang natijah atau kesimpulan. Al-Qur'an sing tumeka ngantos kita sakniki nggih sing disebut kalian napa istilah khat Usmani utawi rasem napa Usmani. Niki rungokno tenan nggih ben sampean bangga dadi wong Islam ben bangga. Al-Qur'an sing dumugi kita. Sing kita ngaji kalian bapak, kalian Ki Eko Sam, samangke kalian Gus Afif, kalian sinten mawon. Niku dikenal sebagai khat Usmani utawi rasem napa Usmani. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu di kitab usul fikih.
Saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu. Kiai dulu itu emang orang soleh, alim terus jadi kiai. Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai. Terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan, masuk ingin jadi ustadz. Karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu. Udah. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian. Yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar. Karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada... Wah, yang daftar banyak ya. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik, ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan ndak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu ndak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh nggak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati. Bihadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan lihatnya gedung-gedung. Paling jadi khayal, terus nikmat lah. Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi. Tidak kayak kampung sini. Lu udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik. Tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik. Gitu. Jadi Allah itu saking pinternya. Miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teknya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka enggak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malani hayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja. Mesti dimulai 1 titik.
Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai satu titik. Lah titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari satu titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBIH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis. Satu. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya hanya utang dulu gitu. Wah, repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh. Wah, secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya jadi bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di klasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan enggak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illa huwa, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga, dan ketiga apa? Wa ulul ilm. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik. Ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu. Sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, pakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya.
Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Loh kamu udah pinter, tumben udah pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh enggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, ini orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan kudu swarga. Lho kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Komunitas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya betul sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apa alam donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nek ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takut. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak, dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang apa? Islam.
Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam. Nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih. Dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim. Dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh wa yaghfiru ma duna dzalika limay yasha. Itu bukan limay yastaghfir tapi limay yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu, mumisah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun, itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal dia enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah, mesti harus kenal suwi, mau gayane tok.
Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medhit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebaikan fil bakhar. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur Gus Bak jangan istighfar. Aku sing istighfar iki akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum zalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum iku setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku opo ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah yo apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong zalim. Semua orang soleh mangkel be wong zalim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Oh, kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek, ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab.
Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 22. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih itu sudah difitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoyo ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul angine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel tadi terus sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong Segoro Kidul. Segoro Kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbak dawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij. Karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara.
negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Jadi kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham to ora. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif di bang lengo masum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh. Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna. Tapi dia tetap mukmin. Cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling nggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia. Meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Nanti summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta Mas. Jas apa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan.
Kula ya melok goblok, Kang. Kula nek anggar malam selikur ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah, ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah.